Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kita lanjutkan. Pak Ahmad gak sudah ngantuk-ngantuk? Pada pertanyaan gak ini? Kemarin kita bahas tentang nadar nggih. Nadar. Selesai nadar ya. Kemudian kita bahas meminta pertolongan dengan selain Allah, kayaknya sudah. Baik. Sekarang pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang syafaat. Syafaat itu kalau dalam bahasa Indonesia, dia adalah orang yang kedua. Jadi ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Orang pertama itu pengen sesuatu kepada orang ketiga, tapi dia nggak berani langsung, maka dia mencari syafaat. Ambillah orang yang ketiga supaya orang ketiga itu nembung ke orang bicara ke orang kedua, supaya orang kedua itu nembung ke orang ketiga. Ini namanya apa? Syafaat. Bisa dipahami ya? Misal contoh saya orang pertama nih, pengen ke Pak Nurul, maka saya kalau ke Pak Nurul langsung koyo-koyo iki ditolak iki gitu kan, karena beda level gitu kan, dan dia mungkin nggak kenal saya gitu kan. Maka cara saya datang ke orang kedua ini dekat dengan Pak Nurul ya, dekat dengan Pak Nurul. Orang ketiga akan cerita begini. Tujuannya minta bantuan, misal contoh kan. Nah, orang kedua itu yang nyampaikan ke Pak Nurul. Itu namanya apa? Syafaat. Bisa dipahami ya? Taib. Sekarang dalam bab tauhid begini. Kita itu mau ke Allah, minta ampunan ke Allah, minta kaya ke Allah, minta ini ke Allah, itu nggak bisa tuh, karena kita itu hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau kita langsung jaluk nang Allah ini kayaknya nggak iso iki. Maka kita butuh orang kedua. Siapa orang kedua ini? Siapa? Tinggal orang itu milih. Bisa berhala, bisa yang di kuburan, bisa pohon-pohon. Dia minta, Pak Pohon tolong sampaikan ke Allah gitu kan, aku minta kaya. Nah itu langsung dia nyampaikan ke Allah, dia minta syafaat. Paham ya ini? Minta pertolongan. Nah sekarang di dalam bab tauhid, kebayang ya mana syafaat ya? Kita kalau minta ntar dulu, pahami dulu gambaran bahasa Indonesia tadi. Tergambar nggak? Ya, iya. Nanti kalau kita ke Nabi gampang, ke Allah kita kan langsung ke Allah nggak bisa tuh. Ya kan, langsung ke kanjeng Nabi, kula minta syafaati. Jadi Nabi kita jadikan orang kedua. Intinya antara kita dengan Allah kan dulu, antara kita dengan Allah, cuma kita nggak tembus. Gimana caranya bisa tembus? Cari orang kedua. Orang kedua ini adalah kanjeng Nabi. Kita minta ke kanjeng Nabi. Paham nggih? Itu namanya putaran syafaat.
Wis, dah. Makanya dalam hadis Nabi, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, kamu akan diberi pahala. Maknanya apa? Isfa'u, jadilah kamu orang kedua untuk orang pertama, melancarkan urusannya ke orang ketiga. Kalau Anda sebagai pelancar, apa jenis lancar ya jenis perantara, pelancar apa jenis lancar kabeh kan ya, pelicin. Kalau kamu jadi pelicin ya, Anda kalau bisa menjalankan pelicinan maka kamu akan mendapatkan pahala. Niku makanya Anda jadi orang kedua untuk memudahkan urusan orang pertama dan urusan orang pertama ke orang ketiga, dan itu dalam urusan kebaikan Anda akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikun isfa'u tu'jaru. Paham nggih insyaallah ke gambar ini? Gambar. Nah, di dalam babul akidah wa tauhid, syafaat itu terbagi dua. Ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan. Ini harus difahami Pak, karena banyak dari kaum muslimin itu ngomong-ngomong kita ini dapat syafaat baginda Nabi, syafaat. Tapi kita harus rinci syafaat itu yang kayak gimana yang ditetapkan, dan syafaat yang kayak gimana yang itu ditiadakan. Taib. Maka syafaat yang ditetapkan, syafaat yang itu disyariatkan, dan syafaat yang berlaku itu syafaat yang terpenuhi dua syarat. Kalau nggak terpenuhi dua syarat, nggak mungkin Pak syafaat itu akan jalan. Nggak mungkin. Yang pertama adalah dapat izin dari Allah. Dapat izin dari Allah untuk orang yang kedua. Jadi orang kedua ini diizinkan nggak oleh Allah? Orang keduanya loh ya. Orang kedua, ingat, yang menjadi syafi', yang menjadi pensyafaat, itu harus ada izin SK dari Allah. Yang kedua, ridhonya Allah kepada orang pertama dan orang kedua. Orang yang pertama ini Allah juga harus meridhoi dia, dan orang yang kedua juga harus Allah ridhoi. Kebayang nggak? Sekarang saya contohkan biar lebih gampang. Gambarannya tadi saya ke Pak Nurul melewati siapa lagi? Pak Syarif ya Pak Syarif paslah itu kan. Pak Syarif. Sekarang pertama Pak Syarif itu harus dapat izin dari Pak Nurul. Pak Syarif, kalau kamu saya kasih izin SK untuk ngasih syafaat, harus ada SK Pak. Kalau Pak Syarif gak ada SK, sampai elek pun nembus Pak Syarif gak bakal tembus, dia gak ada SK. Nah, syarat kedua, saya ini termasuk orang yang diridhoi oleh Pak Nurul apa enggak? Wah, iki Khaliful Hadis aku enggak ridho sama dia nih. Wonge ewah-ewah gitu kan. Ya ora tembus Pak. Walaupun Pak Syarifnya dapat SK, tapi sayangnya enggak dapat SK, ya sampai elek enggak bakal bisa. Ya kan? Pak Syarifnya dapat SK, terkenal orang baik dan seterusnya. Tapi bagian saya ini, bagian yang pertama ini, orang yang nggak diridhoi oleh Pak Nurul, orang yang nggak diridhoi oleh Pak Nurul, ya sampai elek pun nggak bisa, walaupun Pak Syarifnya sudah diokekan oleh Pak Nurul. Kan Pak Nurul kan lihat-lihat juga,
Sik Sarif, sapa sing njaluk iki? Oh, Ahmad. Oh, sik kok sik. Ahmad iki ana rem merah iki. Wah. Ana merah iki. Lho kok merah piye? Iya iki gak pas iki wis. Coret ae. Ya gak iso, Pak. Pak Sarif mau lapo-lapo. Wong dia nyak matur, Pak, ini ada yang minta bantuan untuk masjid. Nah, kula ngasih rekom nggih, mboten napa-napa, aman gitu kan. Siapa yang minta? Wah, ono di tanda tangan nih, Ahmad. Aduh, gak iso iki Ahmad iki gurung dipercaya iki. Nah, masa iso turun duit gak iso, Pak. Gak bisa. Karena apa? Karena semua kan dipegang oleh Allah. Semua kan dipegang oleh Pak Nurul kan. Turunnya dana itu dipegang oleh Pak Nurul. Nah, ketika orang yang pertama nih nggak diridhoi sama Pak Nurul, piye metu duite ora iso. Kecuali dipalsu sama Pak Sarif ya. Ahmad lain gitu kan ya, itu mungkin ya. Iki piye wonge apik? Oh, sampe nah ya. Kalau Pak Nur iso dikelabui, Pak, nah Allah nggak bisa. Jadi kalau terpenuhi syarat ini baru jalan itu syafaat akan bisa turun. Tapi kalau kitanya orang yang menyekutukan Allah, oke, Kanjeng Nabi dapat SK iso ngasih syafaat, nggak ada iskal, Pak. Kanjeng Nabi oleh syafaat, oleh SK dari Allah, dapat izin ngasih syafaat. Yang butuh ditanya kitanya yang minta syafaat ke Kanjeng Nabi itu loh. Kira-kira Allah ridho dengan kita apa enggak? Itu masalahnya. Bisa dipahami? Kita nggak bahas Kanjeng Nabi, Pak, jelas dapat SK ngasih syafaat. Cuma masalahnya kita. Oleh karenanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata beliau? Man ahaqqun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Siapakah yang paling berhak? Siapakah manusia yang berhak mendapatkan syafaat kamu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Man yuwahhidullah wa la yusyriku bihi syai'a. Orang yang menyatakan, orang yang mengesahkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah dan tidak pernah menyekutukannya, itu orang yang paling berhak. Nawan dewek dukun oke kabeh oke, mari ngono syirik oke. Pek piye iso mlebu mek masuk nang syafaate Nabi? Ya mboten saged, Pak. Jadi benahi dulu kita, perbaiki dulu kita, baru bisa dapat syafaat. Dan kita aja belum standarnya Allah, kok bicarane iso dapat syafaat. Standarkan dulu diri kita itu dengan standarnya Allah dulu. Mudah-mudahan. Oleh karenanya Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Berapa banyak orang itu memberi syafaat di sisi Allah, nggak bakal bisa terwujud illa biidzni, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau gak ono izin teko Allah, nggak bakal ada namanya syafaat. Kalau nggak ada izin dari Allah, maka tidak ada itu namanya syafaat. Allah mengatakan wa kam mim malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat, ini berapanya nih, malaikat yang ada di bumi dan ada yang di langit, semua itu syafaatnya tidak berfungsi. Berarti ini syafaatnya nggak berfungsi kecuali orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Itu pun liman yasa'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Ini syafaat malaikat, Pak, bukan syafaat A, B, C, D mboten, atau syafaatnya pohon-pohon, apalagi pohon kan ya nggak bakal bisa berfungsi. Ini malaikat sudah.
Malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah mereka bermaksiat kepada Allah, bahkan mereka menjalankan semua perintahnya Allah. Iku lho Pak, gak berfungsi syafaatih. Gak berfungsi syafaatih. Allah udah ngasih rambu-rambu, sudah ada prosedurnya loh. Prosedur gak sesuai dengan prosedurnya Allah ya nggak bisa masuk. Lima yasha'u wa yardha, kepada orang yang Allah kehendaki, kepada orang yang Allah izinkan, dan kepada orang yang Allah ridhoi. Liman yasha'u, kepada orang yang Allah kehendaki. Nah kita ini orang dikehendaki oleh Allah apa enggak? Ya enggak tahu, belum tahu Pak. Terus piye? Ya kita berusaha menjadi hambanya Allah, menjadi umatnya Kanjeng Nabi dengan umat yang baik, ya berusaha dengan cara itu. Jadi mindset kita itu harus kita rubah. Gimana kita rubah? Urusannya itu saya begini, perbaiki dulu kita gitu loh. Gak usah kita menggembor-gemborkan oleh syafaat atau Kanjeng Nabi, oleh syafaat, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu diri kita dulu. Bener nggak, sesuai nggak standarnya Allah, sesuai nggak dengan prosedurnya Allah, itu dulu. Kalau itu wis deal, udah. Kayak saya ingat orang Arab itu kan gini, apa namanya, wakam minan nasi yaddai annahu yuhibbul laila wa laila la yuhibbu. Berapa banyak orang itu mendakwakan cinta sama Laila, tapi Laila nggak senang sama dia. Jadi nggak perlu kita mendakwakan kita cinta sama Allah, itu cinta sama kita cinta sama Allah, nggak penting omongan kita ngomong kita cinta sama Allah. Yang terpenting itu Allah cinta sama kita apa enggak, itu dulu. Kita bisa aja ngomong kita cinta sama Allah, cinta sama Kanjeng Muhammad, itu dakwahan, Dakwahan itu butuh bukti. Yang terpenting bukan itunya, Allah cinta nggak sama kita. Ya kayak Laila tadi, aku lu cinta sama Laila, sampai welek pun sama ngomong aku cinta sama Laila. Kalau Laila nggak cinta sama kamu lah kok doai gitu kan. Laila itu wanita Arab yang cantik Pak. Semua para laki-laki kalau kenal sama Laila itu pasti tergoda dengan kecantikannya, sehingga dijadikan peribahasa oleh orang Arab dengan semua orang itu mendakwakan cinta sama Laila, tapi Laila nggak cinta sama dia. Gitu loh. Yang penting itu bukan masuk atau meneng, tapi Laila demen sama Samir lah win atau gimana? Itu kok meneng aja, sementing Laila itu semuanya nggak harus sampai ya. Sama aja, kita itu nggak perlu mendakwakan tata ujung-ujung Allah lu nggak senang sama kita. Kita sementing jalan aja sebagaimana prosedurnya Allah, berharap Allah itu senang sama kita. Kalau Allah udah senang sama kita, udah aman. Nah berarti syafaat yang ditiadakan itu berarti apa? Syafaat yang nggak terpenuhi syaratnya. Kalau nggak terpenuhi syaratnya, ya nggak bakal ada yang namanya syafaat. Nggak bakal ada yang namanya apa? Syafaat. Udah ada pertanyaan di sini? Pak Khair, Pak Abdul Majid. Iya, Pak Muhammad. Apa itu? Orang-orang alim. Iya. Kita minta syafaat dari mereka, biar mereka sambung kayak gitu apa? Pertanyaannya gak usah muter-muter gitu Pak. Pertanyaannya adalah, kalau Pak Ustadz tadi masih hidup loh ya, gak apa-apa, itu masih memungkinkan. Ya wis tak doakan nang Allah, semoga Allah itu memberkahi jenengan. Ya itu gak apa-apa. Walaupun ada sebagian ulama gak membolehkan. Karena di zaman dulu nggak ada datang ke Abu Bakar, aku judungo yo, aku datang ke, nggak ada.
Mereka langsung sendiri ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian membolehkan dengan dalil Umar radhiyallahu taala meminta kepada Uwais Qarni. Uwais Qarni, masih ingat Uwais Qarni? Dia dari Yaman. Nabi menghabarkan ketika ada Uwais Qarni suruh minta doanya. Uwais Qarni itu seorang tabi'in yang dia itu sangat berbakti kepada ibunya, sampai di riwayat itu dia itu ibunya itu pengen haji Pak, dan gak ada uang untuk menghajikan. Maka Uwais Qarni itu belajar, sedangkan ibunya itu cacat. Jadi Uwais Qarni itu ngangkat ibunya itu naik gunung, belajar itu naik gunung itu sampai berkali-kali dan berhari-hari itu melatih fisiknya Uwais Qarni, sampai dari Yaman Pak ke Mekah itu jalan kaki gendong apa ibunya. Dia terkenal orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Itu karena itulah sehingga doanya itu mustajab. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menghabarkan siapa orangnya yang ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Nah pas di perjalanan itu dicari sama Umar itu Pak, mana yang namanya Uwais Qarni itu mana. Setiap perjalanan orang ke Yaman ke Mekah itu ditanya Pak, ditanya mana sampai belum berkali-kali belum ketemu sampai suatu ketika dia memohon kepada Uwais Qarni untuk mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang Masya Allah, bakti sama kedua orang tua itu salah satu sebab dikabulkannya doa dia kepada Allah, karena dia bakti sama kedua orang tuanya. Beda dengan kita Pak ya, orang tua mana kita bakti sama kedua orang tua kita kan. Serasa kita yang kerja yang apa, orang tua dijadiin babu, orang tua dimarahin. Alah, kita semuanya itu orang yang jauh dari itu semuanya. Dari hadis itu dalil boleh meminta doa kepada orang soleh di saat dia masih hidup. Tapi kalau orang soleh itu sudah mati, berarti ngapain kita minta doa sama dia? Dia tuh nggak tahu apa, nggak punya kemampuan. Wong dia itu mati, kamu panggil aja loh. Nggak bisa, kau bisa kau minta. Maka inilah meminta syafaat kepada orang yang mati yang tidak ada kemampuannya, itu dikatakan syirik kepada Allah, karena engkau meminta sesuatu yang dia tidak mampu. Bisakah dia mendoakan kamu? Nggak bisa, mau di kuburan kok. Nggak usah jauh-jauh, antum panggil aja, Pak pengen sego goreng apa lontong lah, kasih jawab. Nah kalau itu nggak bisa jawab, bagaimana Anda bisa meminta pertolongan? Nggak bisa lah. Orang bilang wala taquluna lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal huwa ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan menyangka orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup, mereka diberi rezeki di sisi Rabb mereka. Dia tidak faham ahya hidup itu apa. Para ahli tafsir mengatakan mereka itu hidup di alam barzakh, di alamnya, bukan di alam kita. Kita itu alam dunia, mereka alam barzakh. Terus mereka bilang, ada sebagian hadis dalam hadis Bukhari Muslim, ketika kita menguburkan si mayit, kemudian kita pulang, Allahi innahu la yasma'u qur'ani aliyum idam sarafu. Demi Allah, sungguh si mayit itu mendengarkan suara sandalmu, mendengarkan suara sandalmu ketika kamu itu pulang. Ini terikat kepada yang dikabarkan oleh Nabi. Ya memang kalau kita pulang dari pemakaman, ketika memakamkan lo ya, terikat ketika memakamkan lo ya, memakamkan gitu ya. Itu kan kata Rasulullah, dia mendengar suara sandal kita ketika kita pulang. Paham gak? Itu kalau nggak Nabi ngasih tahu kita, ya kita nggak ngerti lah.
Berarti terikat pada keadaan tertentu memang dia mendengar, dan itu pun diikat dengan pengkhabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak kok mendengar setiap saat. Secara logika dia di alam tidur, kita di alam sama-sama dunia, tapi dia di alam tidur, kita di alam apa? Bangun, panggilan itu. Mas makan mas, lah menewai, di alam tidur kok. Enggak bisa lah. Itu jelas logikanya jelas beda. Jadi yang namanya alam barzakh udah beda, kita beda alam, Pak. Yang namanya beda alam, otomatis komunikasi pun terputus gitu loh. Karena sudah beda alam. Nah, cuma ketika ada pengkhabaran dari Nabi, dia mendengar sadar kita, ya saat itu aja. Jangan baru nang di nang omah, balik mana nggak bakal dengaran. Nggak bakal kedengaran. Itu hanya mendengar di awal tok. Sebagai apa? Sebagai pelajaran kita. Oh, ternyata wis mulai kabeh. Tinggal aku ditinggal sendirian. Itu maksudnya Allah itu. Biar dia merasa bahwasannya yang menemani kamu itu adalah amalan kamu. Teman-teman mulai kabeh delon sandale ringekno diringekno Pak. Mulai kabeh itu, nggak ada yang tersisa. Dia tinggal sendirinya di alam kubur. Makanya saat-saat ini loh Pak, ini saat-saat Allah itu masih sayang sama kita. Gunakan waktu dengan baik untuk ibadah kepada Allah. Pas nang kuburan meneh iku wis ora iso maneh wisan. Teman kita yang akrab pun pasti ninggalin kita, Pak. Apa maneh teman akrab sengono duit, teman akrab kata kalau duit ora teman alas. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kamu ketika kamu itu lalai. Di saat kamu itu lupa diingatkan. Di saat kamu itu bermaksiat diingatkan. Itu teman yang baik. Pegangi teman-teman yang kayak gini ini, karena itulah yang menjadikan kamu itu lebih baik untuk akhirat kamu. Jangan teman yang baik kalau ngasih duit yang banyak, kalau enggak teman, itu bukan begitu cara mainnya. Jelas gak insya Allah? Sampai di sini insya Allah jam 4. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Anggap saja Allah itu orang pertama lah, saya orang kedua, dan ada teman-teman yang duduk gitu, ayo sholat, nah gitu. Apakah itu termasuk syafaat? Bukan syafaat tak namanya, ngajak. Nah, saya kan termasuk orang kedua. Lah ya, bukan maksud. Bukan orang kedua, orang pertama langsung kamu hukum syafaat kabeh, enggak. Maksudnya syafaat itu kan ada orang pertama, kedua, ketiga. Dalam bab apa? Jalbul manfaat, mendatangkan kebaikan, wadaful madharat, dan mencegah madharat. Contoh, sampean saiki pangkate dipateni wong. Yes, dipateni wong. Contohnya kaya Pak Majid lah, contoh aja Pak ya, minta namanya. Jangan pengen dipateni Pak Majid. Soalnya sampean kerja nggak genah gitu kan. Wis sampean malah nggak genah pokoknya kerjane. Pengen dipateni karo Pak Majid. Enggak jadi pateni, pengen dipecat aja. Dipecat karo Pak Majid. Sama saya butuh kerjaan. Yes, sama datang ke Pak Masrur. Pak Masrur, tolong aku kayak syafaat yo. Nah, ya kan, sampean datang ke Pak Masrur. Pak Masrur, aku njaluk syafaatmu. Tenan aku pokoknya ojo di tokno teko kerjaan iki. Bicarane lah. Datang Pak Masrur ke Pak Majid. Pak Majid, kula ya sama aku iki Pak Masrur kedudukan gitu tinggi. Yo ngomong sih lah kan gitu kan. Yo aku dijaluk tolong yo engko sapa jenenge? Kholik ya. Kholikku aja ditokno ngene duwe anak akeh barangan ngene lah kan, sampean lapor ke. Nah, mau berhasil atau gak berhasil ya apa jarene Pak Majid. Nah, itu jenenge apa? Daf'ul madharrah, menolak bahaya
yang akan menimpa sama jenengan, terus jenengan jaluk ndelek syafaat. Nah iku jenenge. Sama kate ngajak, ayo salat co, ayo bro salat bro. Iku ngajak kebaikan, duduk namanya nggih, paham nggih? Duduk, tapi bermakna mengajak. Mengajak dalam kebaikan. Ayo salat. Itu jenenge mengajak. Jadi ada Allah yang ngawasi, ada orang yang kamu ajak. Itu namanya mengajak. Dong apa ora? Mikir. Yes. Pokoknya sama apa wae, mengajak namanya, mengajak dalam kebaikan. Sekarang saya nanya antum, sekarang sampean pengen nikah. Allah lihat sampean nikah, syafaat enggak itu? Allah orang pertama, bojo sampean orang ketiga, sampean orang kedua. Syafaat enggak itu? Ya enggak lah, syafaat gimana? Ya, namanya sampean pingin, sekarang sampean pingin ngajak, ayo kita bodoh jilbaban. Allah melihat ada orang yang kamu ajak, bukan namanya syafaat, tapi ada apa? Mengajak mereka dalam kebaikan. Yes, mumet tak? Ya setelah dipikir saya ya, dan nggak mumet. Kalau terlalu mumet nanti beli obat Paramek. Insya Allah nggak mumet mana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.